Bayangkan, di tengah jalan yang masih berlubang, akses air bersih yang belum merata, dan harapan pembangunan yang terus ditunggu. Tiba-tiba publik dikejutkan dengan satu angka, 8,5 miliar rupiah. Bukan untuk jembatan, bukan untuk rumah sakit, tapi untuk satu unit mobil dinas. Inilah yang membuat dunia digital Indonesia kembali ramai. Kali ini sorotan tertuju pada Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud. Sejak ditetapkannya Ibu Kota Nusantara atau Ibu Kota Nusantara di wilayah tersebut, Kalimantan Timur memang berubah. Dari provinsi di pesisir timur Pulau Borneo, kini menjadi panggung masa depan Indonesia. Namun, di balik visi besar itu, muncul perdebatan yang memicu emosi publik. Polemik memanas ketika pernyataan sang gubernur beredar luas. Ia menegaskan keberatannya jika harus menggunakan kendaraan kelas menengah untuk tugas kedinasan. Menurutnya, Kalimantan Timur tidak boleh dipandang rendah. Baginya, mobil dinas bukan sekadar alat transportasi, melainkan simbol martabat daerah, terlebih sebagai etalase Indonesia di mata dunia. Di sisi mobil, ya kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya, nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Iya, mobilnya di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan, kita menjalankan amanah. Terima kasih. Di lain, masyarakat melihat dari sudut yang berbeda. Bagi sebagian warga, mobil mewah itu terasa kontras dengan realitas di lapangan. Jalan rusak, fasilitas dasar yang belum optimal, hingga kesenjangan pembangunan di wilayah pelosok menjadi alasan kritik semakin tajam. Di media sosial, komentar bermunculan. Ada yang menyindir, ada yang mempertanyakan prioritas. Berdasarkan data pengadaan, kendaraan tersebut merupakan SUV hybrid dengan mesin hampir 3.000 cm3. Teknologinya canggih, menggabungkan tenaga mesin dan listrik, dengan performa tinggi dan fitur modern. Secara komersial, harga miliaran mungkin masuk akal. Namun secara etika, banyak yang menilai ini menjadi perdebatan besar karena bersumber dari uang publik. Aksi protes pun terjadi. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat menggugat turun ke jalan, menuntut transparansi dan penjelasan. Mereka mempertanyakan urgensi kendaraan semahal itu, terutama di tengah kebutuhan infrastruktur yang masih mendesak. Jangan direndahkan masyarakat Kaltim ini seolah-olah miskin banget gitu loh. Kenyataan di lapangan. Kita sedang berpuasa, jangan sampai jadi fitnah. Iya. Pertama, kami di Kalimantan Timur sampai hari ini belum ada mobil dinas dari Pemprov Kaltim untuk Kalimantan Timur. Yang ada di Jakarta. Jakarta ada aturan main untuk bentukan mobil dinas. Permendagri nomor 7 tahun 2006. Pertama untuk mobil jenis sedan, maksimum 3.000 cc. Kita ini tamunya masyarakat Kalimantan Timur, Pemprov Kaltim ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Yang kedua, tamu kita adalah masyarakat global. Jangan direndahkan masyarakat Kaltim ini seolah-olah miskin banget gitu loh. Kenyataan di lapangan. Kenapa? Makan mulu contohnya Pak. Kenapa makan mulu? Banyak yang kurang SDM-nya Pak. Lah, sudah dikasih sekolah. Kamu mau sekolah syukur, mau sekolah mohon maaf aja. Tidak sebanding sama kapal-kapal di depan itu, Pak. Lah, itu apa siapa itu? Betul itu. Kan pajak Kaltim bisa, Pak. Pajak Kaltim kenapa? Untuk dapat dari tambang-tambang tersebut. Oke Pak, jadi mobil itu digunakan buat tembus medan mana nih? Karena Kenapa? di media-media kan katanya untuk tembus Hari ini, medan mana? sebentar. Medan politik. Sebentar dulu, sebentar. Hari ini mobil Pemprov Kaltim tidak ada mobilnya di sini. Yang ada cuma di Jakarta. Kalau di Jakarta disesuaikan dong. Sebentar. Nanti berkaitan pajak dan macam-macamnya,
nanti belajar dulu. Menanggapi hal tersebut, Rudi Masud memilih pendekatan persuasif. Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menilai. Ia menjelaskan bahwa mobil tersebut diperuntukkan bagi operasional di Jakarta, bukan untuk mobilitas harian di daerah. Alasannya, standar protokol di ibu kota menuntut fasilitas yang setara dengan pejabat dan tamu internasional. Ia juga menegaskan bahwa pengadaan kendaraan masih sesuai aturan pemerintah, termasuk batas kapasitas mesin. Dengan kata lain, secara regulasi tidak melanggar. Mobil, ya kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Iya, mobilnya di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan, kita menjalankan amanah. Terima kasih. Namun pertanyaannya, kini bukan sekadar hukum, melainkan kepekaan. Di era keterbukaan, masyarakat tidak hanya melihat angka dan aturan, mereka juga melihat empati, prioritas, dan keberpihakan. Apakah martabat daerah memang tercermin dari fasilitas pejabat atau dari kesejahteraan warganya? Kini publik menunggu jawaban nyata. Bukan hanya klarifikasi, tapi bukti pembangunan yang dirasakan langsung. Sebab pada akhirnya, rakyat tidak akan terlalu peduli seberapa mewah mobil gubernurnya jika jalan menuju sekolah, rumah sakit, dan tempat kerja masih penuh risiko. Perdebatan ini menjadi pengingat bagi semua pemimpin bahwa simbol memang penting, tapi kepercayaan publik jauh lebih berharga. Dan di tengah perubahan besar Indonesia, yang paling dibutuhkan bukan hanya citra, melainkan keadilan yang bisa dirasakan semua.